Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beranggotakan dari Saudara Adriana Putri Hasibuan, saya sendiri Diko Restuwijaya, lalu Tuti Fitriani, dan Revani Cindy Putri. Pada mata kuliah Pasar Modal dan Portofolio, kami diberikan tugas untuk membuat video oleh Bapak Arif Hidayat, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Sebelum masuk ke video, awal saya akan menjelaskan materi mengenai reksadana. Reksadana adalah sebuah platform di mana untuk memulainya investasi dipermudahkan di zaman sekarang itu ada di sebuah HP Anda kalian semua, baik sistem Android maupun iOS. Di sistem Android terdapat di Play Store, silahkan download reksadana, yaitu berupa Bibit. Salah satunya saya menggunakan itu, Bibit. Di dalam reksadana terdapat jenis-jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang 100% seluruh dana kelolaan akan diinvestasikan di instrumen pasar uang seperti surat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan obligasi yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya, reksadana penghasilan tetap adalah reksadana yang lebih dari 80% dana kelolaan akan diinvestasikan ke instrumen investasi obligasi. Sisanya bisa diinvestasikan ke saham dan instrumen-instrumen investasi pasar uang lainnya. Selanjutnya, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah yang proporsi masing-masing instrumennya tidak boleh ada yang melebihi 80%. Misalnya, jika sebuah reksadana campuran terdiri dari 30% saham dan 70% obligasi, reksadana saham adalah reksadana yang sedikitnya 80% dari total dana kelolaan diinvestasikan ke saham. Selanjutnya, reksadana pasar uang memiliki resiko yang rendah serta tujuan investasi dana darurat periode waktu 1-3 tahun, dan contohnya MNC Dana, Lancar, dan Trim Kas 2. Selanjutnya terdapat reksadana pendapatan tetap, yaitu resikonya tinggi, tujuan investasinya jangka pendek dan menengah, periode waktunya 3-5 tahun, contohnya MRS Bond Kresna dan Propera obligasi. Selanjutnya reksadana campuran, tergantung aset utama resikonya, di mana aset yang kalian investasikan itu. Tujuan investasi jangka menengah sampai panjang, 3-5 tahun periode. Contohnya, selanjutnya terdapat reksadana saham. Di sini memiliki resiko yang sangat tinggi di antara yang lain. Tujuan investasinya yaitu berupa jangka panjang. Jika kalian ingin menanamkan modal buat menikah ataupun beli rumah, bisa menanam saham di reksadana saham. Periode waktunya yaitu 5 tahun, contohnya HPAM Ultima Equitas 1 dan Panin Dana Ultima. Selanjutnya, cara kerja reksadana. Cara kerja reksadana yang pertama, kamu itu adalah sebagai investor yang dimana akan membeli sebuah reksadana. Nah, reksadana itu uang modal kalian akan disimpan di bank kustodian. Bank kustodian itu adalah pihak ketiga yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Setelah kamu membeli reksadana, lalu manajer investasi akan mengatur semuanya reksadana kalian menjadi sebuah portofolio efek, yaitu berupa saham ataupun obligasi. Jadi fungsinya manajer investasi adalah mengurus semua kegiatan atau portofolio efek yang akan diperjualbelikan. Jadi Anda tidak perlu memikirkannya lagi karena sudah ada manajer investasi yang memikirkannya. Lalu portofolio efek sama obligasi tersebut
dikelola oleh manajemen investasi, yang dimana dijual nanti akan untung atau rugi. Setelah periode tertentu, akan mendapatkan keuntungan berapa persen, baik rugi maupun naiknya akan diinformasikan di dalam reksadana aplikasi tersebut. Jika sudah memenuhi kalian ingin menjualnya, bisa dijual atau kalian bisa menambahkannya lagi dengan membelinya lagi. Reksadana investasi bibit baik online itu sekarang sudah terpercaya dan terjamin. Sangat mudah dan efisien. Selanjutnya, tema yang akan kita bahas adalah efek pendapatan tetap bond valuation. Yang dimana definisi obligasi atau bond merupakan utang jangka panjang emiten kepada investor yang akan dibayar kembali oleh emiten pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada obligasi memiliki bunga yang tetap. Utang jangka pendek dikatakan sebagai bill. Nilai utang obligasi dibayar oleh emiten kepada investor pada saat jatuh tempo. Bunga obligasi bersifat tetap, misalnya 15% setahun apabila ada dan sudah ditetapkan. Selanjutnya, terdapat nilai maturity obligasi. Nilai maturity adalah didefinisikan sebagai nilai jatuh tempo, yaitu nilai yang dijanjikan yang akan dibayar oleh emiten kepada investor pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par, nilai tampang dari obligasi. Nilai jatuh tempo biasanya sudah tertentu perusahaan lebarnya. Misalnya US dollar 1000 atau misalnya 1 juta. Selanjutnya, nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value didefinisikan sebagai nilai jual dari obligasi yang terdaftar di bursa efek pada periode tertentu. Misalnya adalah kutipan nilai-nilai pada beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Di sini terdapat gambar mengenai kutipan nilai-nilai pasar obligasi. Yang pertama contoh adalah obligasi ATT 8.80 S05 yang tampak di tabel di atas, yaitu ini. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan American Telephone dan Telegraph yang atau disingkat AT dan T dengan membayarnya kupon sebesar 8,80% setahun dan dibayar setengah tahun atau diberi kode S yang berarti semi-annually, dan jatuh tempo pada tahun 2005 yang diberi tanda 05. Current yield obligasi ini sebesar 9,5% hasil sekarang. Yield current adalah nilai kupon sekarang dibagi dengan harga pasar, yaitu sebesar $88.00 dibagi $927.50 atau sebesar 9,5%. Selama periode hari di atas, jumlah kejadian transaksi sebanyak 260 volume transaksi. Ketika pasar obligasi ditutup pada hari tersebut, maka nilai pasar menjadi $927.50. Selanjutnya, nilai penutupan obligasi turun sebesar $5.00 atau setengah poin dari nilai penutupan hari sebelumnya. Selanjutnya, terdapat nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau nilai fundamental merupakan nilai sebenarnya dari obligasi, yaitu prediksi nilai sebenarnya dari obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan terdapat notasinya, yang dimana NO adalah nilai intrinsik dan obligasi, dan selanjutnya. Pada nilai kupon atau bunga yang konstan, yaitu K1, K2, sampai K, maka rumus di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Rumus bisa dijabarkan sebagai berikut beserta notasinya. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan kupon bond dan pure discount bond. Kupon bond adalah obligasi yang membayar bunga dengan kupon.
Kupon merupakan bunga yang dibayarkan pada setiap periode yang telah ditetapkan, biasanya tiap semester atau tahunan. Selanjutnya, pure discount bond, obligasi yang tidak membayar bunga obligasi atau tidak membayar kupon obligasi. Obligasi ini dijual dengan harga murni ditambah diskon harga. Jika obligasi tidak membayar kupon, maka nilai intrinsik dari obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut dan notasinya. Selanjutnya, hasil obligasi. Di sini terdapat 3 hasil obligasi, yaitu hasil sekarang current yield, hasil sampai maturity atau yield to maturity, dan hasil sampai ditarik atau yield to call. Selanjutnya di sini, yang menjelaskan hasil sekarang current yield. Hasil sekarang atau current yield dihitung dengan nilai kupon selama 1 tahun, kemudian dibagi dengan nilai pasar obligasi saat itu. Selanjutnya terdapat hasil sampai maturity, tingkat return obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang, kemudian disimpan sampai periode jatuh tempo. Yield to maturity atau YTM dapat diestimasi dengan cara mencari tingkat diskonto yang dapat menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas, nilai pasar sekarang dari obligasi. Untuk obligasi dengan yield to maturity dapat dirumuskan sebagai berikut dan dengan notasinya. Selanjutnya, nilai dari YTM atau yield maturity dapat dihitung cara trial and error dengan menyamakan nilai pasar sekarang dari obligasi atau NO dengan nilai sekarang aliran-aliran kas. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai yield to maturity merupakan nilai internal rate of return atau IRR obligasi dengan nilai kupon konstan, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan KN sama dengan K. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut dengan notasinya. Selanjutnya, untuk pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni yang tidak membayar kupon nilai, YTM dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, hasil sampai ditarik, yield to call. Return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali, yield to call mirip dengan yield to maturity, dengan perbedaan waktu obligasi. Kalau YTM, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai jatuh tempo, sedangkan yield to call, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Lalu, penerbit obligasi akan lebih menyukai jika mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par waktu sebelum jatuh tempo. Di sini disebut hak tarik. Hak obligasi seperti ini dikatakan sebagai hak tarik atau provisi tarik, call provision. Keuntungan yang akan diperoleh emiten obligasi dengan adanya hak ini adalah: yang pertama, perusahaan dapat mengurangi utang sewaktu-waktu bila aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi yang memiliki kupon tinggi dapat diberhentikan dan dapat digantikan obligasi yang lain yang memberikan nilai kupon lebih rendah apabila bunga menurun. Selanjutnya merupakan sinyal positif bagi emiten yang menunjukkan bahwa emiten menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan emiten memiliki anggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang selanjutnya, opsi tarik tersedia kepada emiten secara gratis. Selanjutnya, rentang hasil. Rentang hasil atau yield spread adalah perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Lalu, default premium merupakan perbedaan hasil YTM dijanjikan dengan YTM yang diharapkan. YTM yang diharapkan adalah YTM biasa yang dihitung sebelumnya. Selanjutnya, premium risiko risk premium.
adalah perbedaan antara YTM diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Inilah gambarnya. YTM yang diinginkan atau Y dapat diestimasi dengan cara sebagai berikut. Berikut rumusnya dan notasinya. Selanjutnya, risiko obligasi. Risiko obligasi secara umum merupakan kemungkinan obligasi yang tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dan risiko obligasi. Nah, di sini terdapat tabelnya. Peringkat obligasi menurut S dan P, yang dimana peringkat AAA, lalu terdapat AA, lalu dapat A, lalu ada BBB, dan selanjutnya. Yang di sini memiliki keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, pemeringkat efek berperan besar dalam memberikan analisis fundamental pada setiap obligasi yang diterbitkan. Intinya, pemeringkatan efek menekankan pada penelitian kemampuan emiten dalam memenuhi semua kewajibannya. Berikut ini contoh pemeringkatan obligasi rating yang dikeluarkan oleh Pevindo. Terdapat hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, lalu kemampuan memenuhi kewajiban. Yang dimana huruf A ini memiliki hutang jangka yang disimbolkan A1, lalu kemampuan memenuhinya kewajibannya sangat istimewa atau superior, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai teorema penelitian obligasi, yang dimana teorema yang pertama adalah harga obligasi akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan yield pasar. Yang selanjutnya, teorema 2 dengan maturity constant, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Teorema ketiga, pada perubahan suku bunga tertentu, besaran perubahan harga obligasi akan memiliki hubungan yang positif dengan periode maturity-nya. Apabila maturity semakin lama, maka perubahan harga obligasi semakin besar. Selanjutnya, teorema 4, perubahan harga obligasi terjadi akibat adanya hubungan maturity obligasi dengan volatilitas harga obligasi akan semakin besar, dan dengan tingkat penurunan sejalan dengan peningkatan maturity. Yang kelima, presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkatan kupon lebih tinggi. Selanjutnya, implikasi terhadap investor, yaitu yang pertama kaitannya dengan suku bunga. Di sini terdapat harga obligasi berhubungan terbalik dengan suku bunga. Selanjutnya, yang B, terjadinya penurunan suku bunga akan lebih sensitif terhadap harga pasar obligasi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga tabungan. Yang kedua, kaitan dengan maturity, yaitu besarnya perubahan harga obligasi berhubungan positif dengan waktu maturity. Selanjutnya, perubahan harga obligasi tersebut terjadi dengan tingkat menurunnya sejalan dengan meningkatnya maturity. Yang ketiga, kaitannya dengan tingkat kupon. Besaran presentasi perubahan harga pasar obligasi merupakan dampak dari perubahan suku bunga berhubungan negatif atau terbalik dengan tingkat kupon obligasi. Berikutnya, implikasi adalah jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi atau tidak dibanding-bandingkan dengan aktiva lain. Jika suku bunga diekspektasi akan turun, sebaliknya, investor seharusnya menjual obligasinya jika suku bunga diekspektasikan akan naik. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang maksimum, pengaruh dari penurunan suku bunga terhadap harga pasar obligasi, maka investor disarankan agar membeli obligasi yang memiliki maturity yang lama dan juga tingkat kupon yang rendah. Selanjutnya, jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, sebaiknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek dan tingkat kupon yang tinggi. Kesimpulannya, keuntungan sebuah investasi berbanding lurus dengan tingkat resikonya. Imbalan hasil atau return pada reksadana pendapatan tetap sekitar 7-8%
per tahun, bahkan rata-rata bisa mencapai 9%, lebih tinggi dari pada reksadana pasar uang sekitar 4,5 hingga 5,5 per tahun. Juga deposito dengan suku bunga sekitar 3% sampai 5%. Bahkan diperkirakan Head of Business Development Division Henan Putih Rai Asset Management atau HPAM Reza Fahmi seperti dikutip dari Kontan, imbal hasil reksadana pendapatan tetap di 2021 akan berada di kisaran 8-10%. Materi berikutnya yaitu akan membahas mengenai analisis makroekonomi. Pengertian ekonomi makro. Pada dasarnya, teori ekonomi makro adalah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa, fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Selanjutnya hubungan pemerintah dengan ekonomi, yaitu yang pertama tingkat pendapatan nasional konsumsi yang dilakukan rumah tangga. Selanjutnya investasi nasional pemerintah atau swasta. Pemerintah harus menginvestasikan secara nasional. Yang ketiga tingkat tabungan. Yang keempat belanja pemerintahan, APBN atau APBD. Selanjutnya tingkat harga, yaitu berupa harga umum dan harga pasar. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Tingkat bunga yang didapat, kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan, selanjutnya neraca pembayaran, dan ekspor dan impor. Berikutnya, kita akan membahas tentang mazhab klasik. Dalam perkembangan ilmu ekonomi, asal-muasal gagasan yang menjadi dasar berkembangnya ilmu ekonomi adalah Adam Smith pada tahun 1770 yang merupakan pendiri atau pelopor kaum klasik yang pendekatannya terhadap pada produsen. Adam Smith terkenal dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation dengan gambar sebagai berikut. Menjelaskan dalam pasar tenaga kerja, kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka pemerintah tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah retail yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Adapun tugas negara menurut teori klasik hanya sebagai berikut, yaitu pertahanan dan keamanan, law and justice, keadilan dan hukum, public goods on infrastructure. Krisis ekonomi pada tahun 1930, yaitu teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression yang terjadi di 1929 sampai 1933. Membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, cara investasi yang merosot tajam. Depresi yang berlangsung lama ini pun membayarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Nyatanya, asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti. Nah, di sini akan membahas mengenai mazhab modern. John Maynard Keynes 1981 sampai 1946. Ahli ekonomi Inggris dikenal dengan bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936. G.M. Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern, Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara optimis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomis karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh sebab itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi diperlukan peran pemerintah secara aktif atau government intervention yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berikutnya, masalah ekonomi makro.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan. Selanjutnya, ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran nasional. Selanjutnya, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana para pemilik modal besar, yaitu pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum, yaitu faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus surplus, sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus diantisipasi dan diterima pasar. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah. Masalah ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Kadangkala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadangkala berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut konjunktur atau siklus kegiatan perusahaan. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut, yaitu bisa kekurangan pengeluaran agregat, selanjutnya ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Selanjutnya, perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan peralatan-peralatan canggih seperti penggunaan mesin-mesin komputer. Yang terakhir, ketidaksesuaian antara keterampilan pencarian kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Keadaan inflasi maka akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari suatu negara ke negara lainnya. Ada 4 golongan inflasi, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga masih di bawah angka 10% setahun. Pada inflasi sedang, kenaikan harga antara 10% sampai 30% setahun. Pada inflasi berat, kenaikan harga antara 30% sampai 100% setahun. Pada hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Dan beberapa masalah lainnya, yaitu masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran, masalah kemiskinan dan pemerataan, masalah utang luar negeri, masalah perbankan dan kredit macet, masalah harga dasar dan harga tertinggi, dan masalah distribusi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai inflasi, suku bunga, dan kurs. Inflasi sendiri merupakan suatu proses kenaikan harga secara terus-menerus yang terdapat dalam suatu perekonomian. Menurut Budiono, 1990, inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga secara umum terus-menerus menaik. Berikut komponen di dalam memahami suatu inflasi, yaitu tingginya jumlah uang yang beredar di suatu negara,
jumlah barang terbatas atau kenaikan harga yang terus-menerus. Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi, yaitu produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya, dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi yang diukur IHK dikelompokkan ke 7 kelompok pengeluaran, yakni kelompok bahan makanan, kelompok makan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan terakhir kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Suku bunga atau interest rate. Suku bunga adalah presentasi tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai imbalan jasa. Imbalan jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberian pinjaman kreditur karena telah merelakan debitur untuk mendapatkan manfaat dari dana yang dimilikinya, alih-alih menggunakan untuk kepentingan yang lain. Kurs atau exchange rate. Pengertian kurs atau nilai tukar secara umum adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Definisi kurs atau exchange rate dapat juga diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di masa depan antara dua mata uang negara yang berbeda. Kesimpulannya, ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Tujuan ilmu ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa atau fenomena ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Terima kasih, sekian video dari kami mempersembahkan materi efek pendapatan tetap atau bond value dan analisis makroekonomi. Bila ada kekurangan dari baik presentasi kami mengenai video tersebut dan materinya kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Terima kasih.